Perkenalkan, nama saya Aurel Citra Alandra dari kelas 10-11. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4 pada mata pelajaran PAI yang berjudul Asuransi, Bank, dan Koperasi Syariah untuk Perekonomian Umat dan Bisnis Maslahah. Pada materi yang pertama ini adalah asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal dengan asuransi. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab dari kata kasar yaitu takafala yang takafulu sama kafulan yang artinya menanggung bersama. Ada unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi. Ada apa sih unsur-unsurnya? Yang pertama, ada pihak tertanggung. Yang kedua, ada pihak penanggung. Yang ketiga, ada akad atau perjanjian asuransi. Yang keempat, pembayaran iuran atau premi. Yang kelima, kerugian yang diderita tertanggung. Dan yang keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Lalu ada sejarah berdirinya asuransi. Asuransi di Indonesia bermula pada tahun 1843 saat pemerintah Hindia Belanda mendirikan Batavia's KZN Brand Asuransi Maatschappij yang menanggung risiko kebakaran dan kecelakaan pengangkutan hasil perkebunan. Setelah pendudukan Jepang, kondisi ekonomi sangat kacau sekali sehingga banyak perusahaan asuransi bangkrut. Pertama muncul dari gagasan ICMI yang bekerjasama dengan PT Asuransi Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Bank Muamalat, PT Syarikat Takaful Indonesia pada 24 Februari 1994 diresmikan oleh B.J. Habibie. Materi yang kedua adalah hukum asuransi menurut para fuqaha. Ada yang menyatakan asuransi konvensional atau asuransi syariah, keduanya ini sama-sama haram. Alasannya adalah karena ada pertimbangan aspek riba dan gharar. Gharar itu apa sih? Gharar itu adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Lalu ada pendapat yang ketiga, yaitu asuransi dibagi menjadi dua. Ada asuransi tijari yang bersifat komersil dan profit oriented, dan ini adalah hukumnya haram. Lalu yang kedua, ada asuransi ta'awuni atau tabaru. Sifatnya ini tolong-menolong merupakan landasannya, dan hukumnya ini adalah mubah atau boleh. Lalu pembahasan selanjutnya ada rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Yang pertama ada kafil. Kafil itu adalah orang yang menjamin, contohnya seperti balik, berakal, dan bebas berkehendak. Lalu yang kedua itu adalah maqullah. Maqullah itu adalah orang yang berpiutang yang sudah dikenal oleh kafil. Lalu yang ketiga ada maqful anhu. Maqful anhu itu adalah orang yang berhutang. Lalu yang keempat ada maqful bih. Maqful bih adalah utangnya baik buruk maupun uang disyariatkan, diketahui, dan jumlahnya tetap. Materi selanjutnya adalah manfaat asuransi bagi umat. Yang pertama adalah efisien, lalu tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga, terus juga menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama, dan yang terakhir adalah menabung. Lalu materi selanjutnya adalah perbankan syariah. Istilah bank berasal dari bahasa Prancis, bengu, dan Italia banco yang berarti lemari, menggambarkan fungsi dasar bank sebagai tempat aman untuk menyimpan uang dan menyediakan alat pembayaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk meningkatkan kesejahteraan. Berperan sebagai lembaga keuangan Islam yang mendorong investasi masyarakat melalui berbagai produk dan aktif, mengembangkan kegiatan investasi di lingkungan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah sejarahnya. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, hasil inisiatif dari MUI pada tahun 1990. Setelah lokakarya mengenai perbankan tanpa bunga. Melalui tim perbankan MUI, pendirian Bank Syariah akhirnya terwujud pada 1 November 1991 dan Bank Muamalat akhirnya diresmikan pada 1 Mei 1992. Pembahasan selanjutnya adalah koperasi syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Islam berlandaskan Al-Quran, hadis, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenisnya itu ada KSPPS atau USPPS, hanya keuangan syariah, dan BMT, mengelola zat sekaligus keuangan syariah. Mencakup penghimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, investasi, jual beli syariah, dan jasa keuangan. Manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Sekian presentasi bab 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.